Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Alhamdulillah, dari sore tadi Allah curahkan air hujan, dan alhamdulillah sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shayban nafi'a. Namun meskipun demikian ada kekurangannya, yaitu biasanya di jalan itu agak ramai sehingga akses di jalan agak terlambat. Dan mohon maaf kepada jamaah semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, tadi sholat maghribnya di masjid dekat jalan karena dikhawatirkan diteruskan nanti masbuknya orang dah selesai baru datang. Ya, alhamdulillah bisa berjamaah di masjid di tempat yang lain, dan alhamdulillah bisa berjumpa kembali, insyaallah melanjutkan pelajaran kita di Sirah Nabawiyah. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kesempatan yang begitu indah di dalam kehidupan kita bisa bersama-sama mempelajari perjalanan Rasul yang agung, bagaimana Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, tentunya secara ringkas. Sebagaimana kita mulai dahulu, bahwasanya kita secara ringkas menjelaskan bagaimana tentang kehidupan Nabi kita tercinta, makhluk yang paling mulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan yang berharga dalam hidup kita mengetahui bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan mukjizat. Kita mempelajari Sirah Nabawiyah itu mukjizat. Mukjizat, salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam suka, duka, perjuangan, berdarah-darah dan seterusnya. Dan bagaimana semangat orang-orang yang menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita bandingkan dengan keadaan kita, belum apa-apanya. Semangat mereka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu dengan tetangganya, apabila tetangganya pergi, beliau yang menjaga, istilahnya mereka ada perkebunan dan pekerjaan mereka. Dan jika Umar yang pergi, tetangganya yang ganti-gantian. Tetapi ketika tidak hadir, ditanyakan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, tadi pelajarannya apa wahyu yang turun dan seterusnya. Semangat mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajmain mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan hasilnya kita lihat bagaimana para ulama mengukir biografi mereka, bagaimana kisah dan bahkan di dalam hadis pun manaqib Abu Bakar, manaqib Umar, manaqib Utsman bin Affan, Ali dan sebagian sahabat itu ada di kitab-kitab hadis, keutamaan mereka. Keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, begitu juga Utsman, Ali dan 10 sahabat dijamin masuk surga, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan ulama-ulama yang mengikuti mereka dari generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai aimatul arba' dan seterusnya sampai di zaman kita. Alhamdulillah. Jadi jangan khawatir kita tentang apa yang Ustaz, apa ya yang didapat di majelis ilmu. Terkadang setelah pulang tidak tahu apa yang disampaikan lagi, apa yang mau diambil pelajarannya. Kita duduk di majelis ilmu adalah sesuatu kesempatan yang berharga. Kita hadir di majelis ilmu, banyak sekali keutamaannya, yang merupakan ini adalah ghanimah, pahala-pahala
Dan kalau kita lihat, perhatikan bagaimana para ulama beribu-ribu dinar, dirham, dan seterusnya, lengkap dengan bahan makanan dan minumannya. Kemudian Abu Bakar dengan seluruh hartanya, Umar separuh hartanya, Abdurrahman bin Auf dan seterusnya. Bahkan para sahabat itu ada yang hanya 1 mud kurma yang mereka sumbangkan fisabilillah di dalam perang Tabuk. Di dalam perang Tabuk, perjalanan yang panjang. Dan kita mengetahui ini adalah salah satu perjalanan yang sangat sulit dalam peperangan, Jaisul Usrah. Karena pertama dari pribadi Nabi SAW, di tahun itu Nabi SAW mengalami permasalahan rumah tangganya yang kita ketahui, yang telah kita pelajari. Nabi meninggalkan istrinya lebih dari hampir 1 bulan, 29 hari. Meninggalkan istri-istrinya karena di antara istrinya ingin dinaikkan uang dapurnya. Itu selama 29 hari, dan akhirnya di tahun itu juga mau berangkat, itu masa panceklik juga, musim panas. Kemudian ditambah musim panen buah-buahan, kurma, dan bagi yang berkebun itu masa panen juga. Kemudian perjalanan yang jauh ke Syam yang berbatasan dengan Imperium. Tabuk itu dekat dari daerah situ. Nah, jadi banyak kesulitan yang dialami, makanya dinamakan oleh ahli sejarah Jaisul Usrah. Ini perjalanan yang banyak kesulitannya, dan alhamdulillah itu ditempuh dengan kemenangan. Dan surah At-Taubah yang sebagaimana kita telah jelaskan, itu dari persiapan perang Tabuk, di perjalanan perang Tabuk, peristiwa perang Tabuk dan kembali dari perang Tabuk, itu mengisahkan di beberapa ayat di dalam surah At-Taubah turun mengisahkan, menceritakan tentang kejadian tersebut. Jadi sebelum berangkat, kemudian dalam perjalanan, kemudian kejadian peristiwa perangnya, kembalinya juga. Jadi perang Tabuk itu memisahkan antara orang yang beriman dan tidak beriman. Orang munafikin tidak pergi ketika itu di perang Tabuk. Kemudian yang tidak pergi adalah di perang Tabuk orang-orang yang lemah, yang ada uzur, kemudian anak-anak dan para wanita. Kemudian yang tidak pergi juga di orang yang beriman ada 3 orang. Ada 3 orang yang tidak pergi perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, kemudian siapa lagi, Hilali bin Umayyah, yang satu lagi Murarah bin, ada yang ingat? Jadi 3 orang itu sahabat yang orang beriman yang tidak ikut perang Tabuk. Akan tetapi alhamdulillah, meskipun ditahzir, diboikot oleh kaum muslimin selama lebih kurang 50 malam, akhirnya turun firman Allah di dalam surah Taubah juga untuk menerima taubat mereka bertiga. Kemudian di tahun ini juga kejadiannya bahwasanya terjadinya li'an yang telah kita pelajari, yaitu menuduh suami istri saling menuduh perselingkuhan, yaitu antara Uwaimir al-Ajlani dan istrinya. Jadi saling melaknat. Jadi ada hukum ketika itu li'an, saling melaknat. Jadi orang yang menuduh berani dia dilaknat oleh Allah bahwasanya dia mengatakan istrinya begini misalnya, atau suaminya begini, li'an. Kemudian juga eksekusi rajam di tahun itu juga 9 Hijriah, seorang wanita Ghamidiyah yang mana telah melakukan perbuatan zina. Ketika ingin disucikan, ya Rasulullah, sucikanlah saya. Lalu kata Nabi SAW, Nabi mengetahui bahwasanya dia telah hamil, maka tunggulah sampai melahirkan. Setelah melahirkan, maka mendatangi Nabi SAW, tunggulah sampai anakmu disapih namanya ya, kalau bisa susu 2 tahun itu, sampai disapih. Dan setelah itu pas 2 tahun lebih, sampai anaknya dipegang, disuruh memegang makanan yang lain seperti roti, maka ditegakkanlah eksekusi rajam ketika itu. Dan ketika ada yang mengatakan seperti itu, bahwasanya
taubatnya orang ini, maka itu melebihi 50 orang sahabat Madinah. Ada yang mencela, ada yang mengumpat, maka Nabi SAW tidak mau. Tidak, sesungguhnya dia telah mensucikan dirinya. Dia ingin ketika berjumpa dengan Allah di akhirat dengan keadaan sudah disucikan, sudah dihukum di dunia dan tidak mau dihukum di akhirat. Kemudian wafatnya Najasyi. Jadi wafatnya Najasyi ada hukum dalam fikih salat ghaib. Salat ghaib. Kemudian di tahun yang sama meninggalnya putri Nabi SAW Ummu Kulsum. Ummu Kulsum istri dari Utsman bin Affan. Maka Nabi setelah itu Nabi nikahkan dengan putri beliau berikutnya yaitu Ummu Kulsum. Dan Ummu Kulsum itu wafat ketika berumur di tahun ke-9 Hijriah, bukan berumur. Itu makanya ketika memiliki cucu Nabi SAW yang diberi nama dengan Utsman bin Affan dengan Ruqayyah, itu namanya Abdullah. Awalnya kunyah dari Utsman bin Affan bukan Abu Abdillah tetapi Abu Ammar. Ketika dikaruniakan anak dengan Ruqayyah diberi nama Abdullah, maka kunyahnya berubah dengan Abu Abdillah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Taib, itu sedikit kisah yang bisa kita ungkapkan. Dan ketika itu Nabi SAW menghibur Utsman bin Affan, gelar Utsman bin Affan Dzu Nurain, yang memiliki dua cahaya. Kata Nabi SAW, seandainya masih ada putri lagi, maka Nabi mau juga menikahkan dengan Utsman bin Affan. Akan tetapi tinggal satu putri yang tersisa, Fatimah binti Rasulullah SAW, itu bersuamikan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian di tahun itu juga meninggallah Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafikin, yang Nabi awalnya Nabi ikut menyolatkan dan mendoakan di kuburnya. Dan akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, itu tidak boleh bagi nabi dan orang beriman yang mendoakan orang wafat dalam keadaan musyrik. Wafat dalam keadaan musyrik. Itu beberapa pelajaran yang alhamdulillah kita pelajari di pekan yang lalu, dua pertemuan yang lalu, dan di pertemuan yang ke-37 ini insyaallah kita bersama akan mempelajari tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melaksanakan manasik haji, ibadah haji. Dan ini adalah haji Islam pertama. Haji Islam pertama. Dan di tahun berikutnya baru Nabi sallallahu alaihi wasallam yang haji wada, haji perpisahan. Dan itu haji pertama Nabi SAW dalam syariat Islam. Maksudnya karena sebelum Abu Bakar As-Siddiq diutus, maka di Ka'bah itu masih ada orang tawaf dengan, mohon maaf, tanpa pakaian. Kemudian mereka bersiul dan bertepuk tangan. Tetapi setelah di tahun ini, di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, maka Abu Bakar ditugaskan untuk melarang, tidak ada lagi mulai dari tahun itu sampai akhir zaman, itu tidak boleh lagi tawaf sebagaimana tawaf jahiliyah. Sudah mulai di tawaf Islam dan semuanya telah dijaga sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat itu tidak ada lagi tawaf-tawaf atau manasik jahiliyah yang menyeru-nyeru ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Taib, sedikit kita pelajari fikih tentang haji untuk sekedar penambahan pengetahuan kita dan keinginan kita untuk bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Jadi di ibadah haji termasuk rukun Islam yang kita sama-sama mengetahui. Kemudian kewajibannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi bagi Allah lah orang-orang, walillahi atas manusia. Jadi untuk Allah atas manusia, 'alan nasi hajjul baiti, haji ke Baitullah, man istata'a, bagi yang mampu, ilaihi sabila, melakukan perjalanan.
Kemudian hadis Ibnu Umar yang alhamdulillah mungkin kita mengetahui, mungkin lafaz Arabnya yang kita tidak hafal. Bunya Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baitillah haram wa syaumu Ramadan. Nah, jadi termasuk rukun Islam yang 5, ibadah haji. Kemudian ada beberapa waktu yang lalu, bulan yang lalu, ribut terutama penduduk media maya, dunia maya, dengan adanya fatwa salah seorang guru kita atau ustadz kita yang bahwasanya tidak ada kewajiban haji karena antrian yang begitu panjang. Mungkin itu sekedar fatwa. Fatwa itu tidak mengikat, berbeda dengan qadha, istilahnya putusan qadhi dengan mufti itu berbeda. Ketika seorang ulama berfatwa itu tidak mengikat. Tidak mengikat kita. Berbeda dengan qadhi ketika memutuskan, misalnya ini dijatuhi hukuman penggal tangan, diketuk palu, itu harus dilaksanakan. Karena seorang qadhi, hakim. Berbeda dengan mufti. Mufti dia hanya mungkin dengan analisanya, ijtihadnya, maka itu boleh diikuti, boleh tidak. Dan sudah jelas firman Allah dan hadis Nabi, itulah acuan kita. Jadi kata Imam Malik, setiap orang bisa diambil perkataannya dan ditolak illa sahabal kabar, sambil menuju kubur Nabi SAW, kecuali penghuni kubur tersebut. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Jadi siapapun yang berbicara perkara agama selain Nabi SAW, maka itu bisa diterima dan ditolak, kecuali sabda Nabi yang sahih SAW. Ini pernah pengalaman kita di waktu pandemi yang lalu, 4 tahun yang lalu. Berbeda pendapat antara sholat di masjid, tutup masjid atau tidak. Ketika itu kami pribadi berpendapat bahwasanya untuk apa ditutup masjid rumah Allah untuk beribadah. Ada sebagian, ini biasa beda pandangan tanpa harus kita keras hati, enggak. Ketika itu berhujahlah ikhwan kita, saudara kita yang biasa. Dan kita mengetahui dan tidak usah ditutup juga, Masjid Raudatul Jannah itu ditutup. Lalu dia mengatakan bahwasanya begini. Lalu disebutkanlah, bukan kita tidak hormat dengan guru-guru kita, disebutkanlah bahwa Dewan Syuro begini disebutkan. Lalu ketika itu kita berhujah dengan yang kita sampaikan ini. Apakah Jibril turun kepada ustadz itu? Lalu diam ya ikhwan ini. Jadi kalau tidak turun Jibril kepadanya, bisa diterima, bisa enggak. Alhamdulillah masjid kaum muslimin di perumahan-perumahan itu masih terbuka. Alhamdulillah. Ini sekedar wawasan kita. Kadang kita berselisih tetapi hati kita berselisih juga. Enggak, beda pandangan itu boleh saja. Itu boleh-boleh saja. Tentang hadis yang ada yang menghasankan surah Al-Kahfi, baca surah Al-Kahfi di hari Jumat, ada yang mendoifkan. Mengenai salat sunat syuruk, ya ada yang ini harus berlapang dada kita terhadap perbedaan yang furu'. Ini masalah furu', masalah cabang, bukan masalah usul, bukan masalah pokok. Ini harus kita perhatikan. Jadi jangan masalah furu' kita berbeda, misalnya berbeda pandang. Misalnya ada sebagian pergi mengantar jenazah atau pergi ke kuburan kaum muslimin, pemakaian muslimin, ada yang membuka sandalnya, ada yang tidak membuka sandalnya. Memang ini ada hadisnya, yang ini ada hadisnya juga. Apa hadisnya? Salah satunya bahwasanya ketika mayat itu terdengar suara sandalnya meninggalkan, maka ditanya mayat tersebut. Jadi memang ada orang memakai sandal di pekuburan. Jadi tidak terlalu jangan dibuat jurang pemisah antara kita dengan saudara-saudara. Berbeda pandangan itu tidaklah mengapa, akan tetapi belajarlah kita dewasa, maksudnya dewasa dalam pembahasan ilmiah, Ada sebuah kisah Syekh Albani rahimahullah taala dengan Syekh Tuwaijiri. Itu berbeda pendapat, bahkan menuliskan buku yang saling membantah-bantah dalam buku tersebut. Bahasa yang sangat bahasa, kalau kita bahasakan bahasa kasar. Ini Syekh tidak, ini coba ulang, belajar lagi ini dan seterusnya. Dan meskipun tulisan mereka saling membantah, buku mereka saling membantah,
ketika mereka datang, mereka berpelukan. Jadi pendapat mereka berbeda, tetapi ketika jasad mereka bertemu, mereka berpelukan. Begitu seharusnya kita dalam menyikapi perbedaan di dalam pendapat. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita lanjutkan sedikit mengenai haji tadi. Ibadah haji ini banyak keutamaannya. Kita mengetahui sama-sama, kita ulang kembali di antaranya bahwasanya haji dan umroh, kita kaitkan karena haji dan umroh itu menghapuskan dosa. Kemudian haji dan umroh itu menghilangkan kefakiran sebagaimana kalau besi itu karat, ya seperti karat diapakan dengan api seperti itu. Jadi maknanya seperti itu. Dan kita lihat orang yang sudah berangkat haji, pulang dari berangkat haji, Pak Haji, Bu Haji kalau bahasa kita di masyarakat, tanpa kita ambil hukumnya, kan biasanya kalau orang berangkat haji, kebiasaan orang Melayu atau di negeri kita dipanggil Pak Haji, Bu Haji, itu jarang yang kita lihat mereka itu kekurangan hidupnya, enggak. Jadi terkadang pulang dari haji melimpah, tetapi jangan niatkan haji untuk mencari kekayaan, jangan diniatkan untuk mencari supaya kita kaya ini, enggak. Lillahi ta'ala walillahi 'alan nas, untuk Allah, itu yang pertama. Kemudian orang yang hajinya mabrur, jadi hajinya ikhlas karena Allah, lalu sesuai dengan manasik Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuzu anni manasikakum, maka diberi kabar masuk surga. Kata Nabi SAW, wal hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah, tidak ada balasannya kecuali surga. Jadi banyak keutamaan ibadah haji tersebut. Kemudian ibadah haji ini ibadah haji yang menggabungkan pengorbanan antara pengorbanan jasad, tubuh kita dan harta. Salat dan puasa itu hanya berkorban jasad kita saja. Kita memiliki tenaga, berkorban tenaga istilahnya, berangkat ke masjid, menahan haus dahaga bagi yang berpuasa. Tetapi tidak berkorban dengan harta. Kemudian zakat itu berkorban dengan harta, tidak berkorban dengan tenaga. Adapun haji itu berkorban dengan harta dan tenaga. Bagi yang haji itu sudah merasakan bagaimana manasik haji selama 6 hari, tanggal 8 di hari tarwiyah, mulai mabit di Mina sampai di tanggal 13 Zulhijjah. Capeknya luar biasa. Terlebih setelah mulai wukuf itu melelahkan, mulai dari wukuf sampai terbenam matahari, meninggalkan Arafah, lalu mabit di Muzdalifah. Sebenarnya yang tuntunan Nabi SAW itu sampai waktu subuh. Akan tetapi kebanyakan jamaah haji, terutama haji reguler, itu jam 12:30 sudah meninggalkan Muzdalifah. Seharusnya itu sampai subuh. Dan Nabi lama berdoa di Masy'aril Haram, di Muzdalifah tersebut. Dan sekarang dibuat masjidnya, Masy'aril Haram. Kemudian di tanggal 10 itu rangkaiannya itu melempar jumrah Aqabah, menyembelih hadiu, kemudian mencukur rambut, kemudian tawaf, sa'i. Itu ada 5 kegiatan ibadah haji di tanggal 10. Haji reguler itu tidak ada, karena bis tidak ada ke Masjidil Haram. Sampai setelah itu baru mereka bisa. Jadi di hari yang ke-11, 12, 13 itu baru agak santai, hanya melempar Jumratul Ula, Wusta dan Aqabah. Tetapi itu sungguh melelahkan bagi orang yang biasa hidup dengan mewah, sementara ketika di Mina itu sama dengan seadanya, tenda seadanya, meskipun VIP, tetapi terkadang kekurangan makanan juga. Taib. Kemudian untuk manasiknya kita mengetahui tata cara haji itu ada tamattu', ada ifrad dan ada qiran. Dan di zaman kita sekarang ini itu rata-rata, terutama haji Indonesia itu tamattu'. Apa itu haji tamattu'? Melakukan umroh dahulu dan setelah umroh baru melakukan manasik haji di hari tarwiyah di tanggal 8 Zulhijjah.
Berbeda orang yang haji itu kita lihat orang itu tidak lepas pakaian ihramnya. Karena dia ada haji ifrad hanya sendirian hajinya, lalu umrohnya beda juga, ada haji qiran yang berbeda juga. Sementara tamattu' haji yang senang-senang. Kita misalnya sampai di tanggal 28 Zulqa'dah misalnya. Kita umroh dahulu selesai, tahallul, bersih-bersih semuanya, pakai pakaian biasa lagi. Sudah boleh pakaian yang kita pakai. Kemudian dan larangan-larangan ihram itu sudah istilahnya tidak ada lagi. Sudah boleh mendatangi istri ini dan segala macamnya. Di tanggal 8 baru ihram lagi untuk haji. Itu namanya tamattu'. Dan itu yang dilakukan rata-rata jamaah haji Indonesia, baik reguler, haji plus, furoda yang tidak berangkat tahun ini, atau nanti ada visa yang baru kabarnya dakhili. Dan 75 tahun Kementerian Agama mengurus haji, dan di tahun 2025 ini terakhir. Karena mulai dari 2026 entah kapan seterusnya itu ada biro khusus untuk mengurus ibadah haji, jamaah haji. Taib, itu sedikit haji yang bisa kita gambarkan. Dan lalu bagaimana dengan perjalanan haji Abu Bakar As-Siddiq sebagai Amirul Hajj ketika itu diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kejadiannya setelah perang Tabuk, tepatnya di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi dimulai perjalanan di bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah di tahun haji, di bulan haji, dan itu masih di tahun yang sama di perang Tabuk, yakni tahun yang ke-9 Hijriah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq yang ditunjuk oleh Nabi SAW sebagai Amirul Hajj, sebagai amirnya, pemimpin haji ketika itu. Jadi disinilah mulai turunnya surah Al-Bara'ah. Awal surat Al-Bara'ah yaitu surat Taubah awalnya, bara'atun minallahi wa rasul. Jadi karena mengapa? Mengenai pembatalan perjanjian dengan kaum musyrikin. Meskipun sebelumnya ada perjanjian, tetapi di sini dibatalkan perjanjian tersebut karena mereka lah yang mulai. Sehingga terjadilah di tahun sebelumnya Fatu Mekah. Sebelumnya Fatu Mekah. Rasulullah SAW juga mengirim Ali bin Abi Thalib untuk melaksanakan perintah pembatalan perjanjian orang-orang kafir tersebut, orang-orang kaum musyrikin dengan kaum muslimin, yang ditandai dengan turunnya awal surah At-Taubah. Jadi tidak ada tulisan bismillahnya lagi di situ. Di awal surat, seluruh awal surat dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim kecuali surah At-Taubah. At-Taubah tidak ada dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kebiasaan adat istiadat bangsa Arab ketika itu, perjanjian mengenai darah, nyawa dan harta. Dan setelah itu Ali bin Abi Thalib diutus. Kemudian Ali bin Abi Thalib dengan orang-orangnya, kumpulannya, berjumpa dengan rombongan Abu Bakar As-Siddiq. Itu berjumpa. Lalu ditanyakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, apakah engkau sebagai pemimpin atau ikut bergabung dengan kami? Kata Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi di sini pelajaran bagi kita, tidak boleh dua pemimpin dalam satu rombongan itu. Atau di masjid kita ini tidak boleh dua ketuanya. Nanti beda pandangan. Karena ketua itu meskipun yang dituakan selangkah. Yang dituakan selangkah dia, ditinggikan bahasa Minangnya? Ditinggikan setangkai didahulukan selangkah. Jadi mereka ketua ini yang memutuskan nanti perkara-perkara penting, dimusyawarahkan, yang memutuskan adalah ketua. Jadi Ali bin Abi Thalib ikut rombongan Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar As-Siddiq yang tetap menjadi amirnya di bawah naungan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi setelah di hari raya kurban, dimulai tanggal 10 Zulhijjah, maka Ali bin Abi Thalib berdiri di Jamrah, salah satu jamarat, tempat melempar jumrah itu. Kata Ali bin Abi Thalib mengumumkan bahwasanya apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada beliau, mengumumkan tidak ada lagi perjanjian dahulu. Sulh Hudaybiyah itu sudah batal, tidak ada lagi. Perjanjian dengan ini nih tidak ada lagi. Jadi sudah kemenangan itu sudah jelas. Ketika itu
untuk kaum muslimin, untuk kaum muslimin. Jadi kaum musyrikin itu diberi tangguh 4 bulan. 4 bulan. Dengan waktu 4 bulan. Bersiap-siap mereka, atau mereka memeluk Islam, atau bagaimana, atau mereka meninggalkan Mekah. 4 bulan diberi kesempatan. Kalau sudah 4 bulan tidak mau juga, itu ada konsekuensinya, akan ditindak. Jadi masih diberi kesempatan 4 bulan untuk berbenah-benah. Apakah mereka menerima Islam atau keluar dari Mekah, orang musyrikin tersebut. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq juga memberitahukan kepada orang-orang khalayak ramai dan mengumumkan juga bahwasanya sebagaimana kita sebutkan di awal, ibadah-ibadah berbau kesyirikan itu tidak ada lagi. Tawaf dengan tanpa busana atau telanjang, itu tidak ada lagi. Dengan bersiul-siul, dengan bertepuk tangan ala jahiliyah, itu tidak boleh di tahun itu sampai akhir zaman. Itu diumumkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kita pindah ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan menyoroti peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi kan sudah usai di perang Tabuk, itu Nabi tidak ada lagi ikut perang. Nabi cuma mengutus lagi. Yang terakhir yang menjelang wafat Nabi SAW, Nabi mengutus pasukan yang dikomandoi seorang pemuda, Usamah bin Zaid. Radhiyallahu anhu. Nah, jadi penulis di sini menyoroti bagaimana peperangan-peperangan yang telah dilalui. Nah, jadi kita sedikit mereview apa yang telah terjadi pada peperangan-peperangan di masa dahulu. Mulai dari pertama perang dengan kaum musyrikin kafir Mekah di tahun kedua Hijriah sampai 9 Hijriah di bulan Rajab, pertama di bulan Ramadan perang Badar, dan langsung diberikan oleh Allah kemenangan, dan di bulan Rajab di tahun 9 Hijriah. Di gambaran umumnya ini disebutkan oleh penulis kitab ini Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqum Maktum, yaitu Syekh Rahman Al-Mubarakfuri rahimallahu taala. Jadi kita apa saja yang bisa diambil pelajaran dari peperangan-peperangan yang banyak tersebut. Banyak peperangannya. Puluhan, mungkin ratusan, sama dengan peperangan kecil yang utusan delegasi. Sudah azan? Kita azan dulu, insyaallah setelah azan kita lanjutkan sedikit lagi pembahasan kita. Tafadhol.
Kita review pelajaran-pelajaran yang perang-perang yang dilakukan oleh Nabi SAW di masa dimulai tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan, perang Badar, sampai perang Tabuk di bulan Rajab di tahun ke-9 Hijriah. Jadi apabila diperhatikan bagaimana sikap Nabi SAW dan pasukan kaum muslimin ketika itu, maka setiap kondisi peperangan, tindak tanduk keputusan Nabi SAW, kemudian latar belakang terjadinya peperangan dan seterusnya, maka akan disimpulkan bahwasanya disebutkan oleh penulis di sini, sesungguhnya Nabi SAW seorang panglima militer. Nabi SAW adalah panglima militer terbesar di dunia. Itu yang bisa diambil pelajarannya, bahwasanya Nabi SAW adalah panglima militer terbesar di dunia. Kemudian paling tajam firasatnya. Itu Nabi SAW dengan firasat juga, paling tajam firasatnya dan paling tinggi kewaspadaannya. Itu Nabi SAW ketika mengomandoi pasukannya. Nabi SAW memiliki kejeniusan, terutama dalam taktik perang. Nabi SAW jenius, meskipun ada sesuatu masukan, sebagaimana di suatu peperangan kita ingat, di peperangan, lupa nama peperangannya, ada yang ingat? Bahwasanya ketika itu Nabi mengatakan kita beristirahat di sini. Lalu dikatakan oleh sahabat, diberikan masukan, apakah ini wahyu ya Rasulullah? Apakah ini wahyu? Maksudnya Allah yang telah mewahyukan melalui malaikat Jibril bahwasanya kita di sini istirahatnya. Kata Nabi, enggak, ini adalah pendapat saya. Lalu kata sahabat memberikan masukan, wahai Rasulullah, seharusnya kita pindah dekat sini karena di sini kita tidak dapat pasokan air minum dan seterusnya. Seharusnya kita pindah dekat mata air. Nah, jadi Nabi menerima masukan. Nabi enggak ada, kata Nabi. Diterima oleh Nabi SAW. Seorang Nabi, kemudian panglima juga Nabi terima. Tetapi perhatikan adab sahabat ketika itu. Apakah ini wahyu ya Rasulullah? Karena para sahabat mengetahui kalau seandainya wahyu itu sami'na wa ata'na. Nah, jadi ditanya dahulu apakah ini wahyu? Enggak, setelah enggak baru diberi masukan. Taib. Jadi selain kita ketahui Nabi SAW adalah penghulu para nabi dan para rasul, manusia yang paling agung, makhluk Allah, kekasih Allah, dan memiliki sifat kenabian dan kerasulan. Jadi itu diantara yang bisa diambil dari peperangan tersebut. Jadi pemimpin komando militer yang terbesar di dunia. Kemudian yang telah kita sebutkan tadi, kejeniusannya, firasatnya yang tajam dan seterusnya. Jadi beliau tidak pernah terjun dalam setiap kancah peperangan kecuali dalam situasi, kondisi, dan aspek konsekuensinya, dan harus bersikap tegas. Jadi Nabi SAW bersikap tegas, nampak ketika di dalam peperangan tersebut, berani dan penuh pertimbangan. Nah, jadi itu Nabi SAW berani. Nanti insya Allah kita singgung bagaimana keberanian Nabi SAW. Jadi dari faktor-faktor yang tadi disebutkan, alhamdulillah tidak pernah gagal di dalam pertempuran, dalam peperangan tersebut. Jadi ketika penentuan sentra-sentra strategis, pengambilan posisi yang baik, dan pemilihan siasat, dan mengatur jalannya pertempuran. Bahkan itu telah nampak bagaimana kalau zaman kita jiwa kepemimpinan, leadership itu sudah nampak. Leadernya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memanage, mengatur pasukannya. Taib. Ada dua peperangan yang kita sudah lewati, mengetahui kekalahan yang dialami oleh pasukan kaum muslimin, yaitu ketika perang Uhud dan perang Hunain. Di perang Hunain, sesudah Fathu Makkah, sebelum Nabi melakukan umrah ketika itu,
Jadi kenapa? Faktornya pertama yaitu kesombongan orang-orang yang baru masuk Islam, memeluk Islam. Karena waktu Fatu Mekah, Nabi membawa 10.000 pasukan dan ditambah 2.000 setelah terjadi penaklukan kota Mekah, Fatu Mekah. Ketika berangkat, kata orang-orang yang baru masuk Islam, yang masih lemah, tidak mungkin kita kalah. Sebesar ini pasukan melawan orang-orang suku Hawazin, suku Saqif dan sekutu-sekutunya. Jadi mereka sudah sombong, sudah merasakan bahwasanya mereka menang. Dan ini belum pernah dilakukan oleh pasukan-pasukan sebelumnya. Belum pernah dilakukan. Jadi karena faktor tersebut dan kelemahan iman mereka, meskipun mereka banyak, dan ketika di peperangan itu bahkan mereka kocar-kacir lari. Disitulah nampak keberanian Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW maju dan berteriak bahwasanya aku adalah Muhammad, anaknya, putranya Abdul Muttalib, aku seorang nabi dan tidak pendusta, kata Nabi SAW. Sehingga mendengar suara Nabi SAW, yang mendengar kocar-kacir akhirnya bersatu kembali. Alhamdulillah setelah itu baru dapat kemenangan. Seperti itu juga di perang Uhud, yang mana sebagian pasukan yang ditugaskan oleh Nabi, pasukan pemanah, Nabi berpesan, jangan tinggalkan tempat ini, bukit rumah itu yang tempat pasukan pemanah sebanyak 50 orang, apapun yang kondisinya, jangan tinggalkan sebelum ada kabar atau perintah dari Nabi SAW. Namun ternyata mereka menyelisihinya ikut serta mengumpulkan ghanimah karena di awal-awal sudah menang. Akhirnya sebagian mereka turun, pasukan pemanah, itulah yang dimanfaatkan oleh pasukan musuh. Khalid bin Walid ketika itu mengambil alih, pasukan pemanah dibunuh yang tersisa dan akhirnya kocar-kacir. Nabi SAW sempat terluka di perang Uhud. Dan sebagian sahabat ada yang lari meninggalkan medan perang, sudah kocar-kacir. Dan situlah Nabi menampakkan Nabi maju sehingga melihat sahabat-sahabat keberanian Nabi SAW, mereka akhirnya bersatu lagi barisan mereka dan alhamdulillah bisa memukul mundur kafir Quraisy ketika itu. Jadi ini cuman 2 perang itu yang mengalami kekalahan karena pertama yang tadi faktornya di perang Hunain dan perang Uhud. Kemudian kepemimpinan militer Nabi SAW itu murni dan begitu juga aspek-aspek yang lainnya. Jadi melalui peperangan tersebut beliau mampu memberikan kepastian rasa aman. Bayangkan Nabi SAW memberikan kepastian rasa aman. Sehingga memang nyaman, pasukan itu tidak gemetaran. Bahkan Nabi mengatakan nanti kita akan begini, ini kita akan mendapatkan ghanimah begini. Jadi Nabi sudah mengabarkan kemenangan. Lalu Nabi membentangkan perdamaian dan seterusnya, memadamkan api fitnah dan menghancurkan kekuatan musuh. Dan dalam bentrokan itu dan sirnalah ajaran paganisme. Yang paganisme kita mengetahui banyak berhala-berhala tersebut. Jadi setiap kabilah dikuasai, hilanglah keyakinan jahiliyah yang menyembah berhala, paganisme, ditukar dengan cahaya keimanan. Beliau juga mampu melihat di antara pasukan mana yang betul-betul maksudnya yang mana yang jujur ikhlas dan mana yang membelot orang munafik. Itu Nabi sebenarnya mengetahui. Dan bahkan Nabi menyebutkan kepada sahabatnya Uzaifah bin Yaman, tokoh-tokoh nama-nama orang munafik, tetapi itu dirahasiakan. Itu makanya Uzaifah bin Yaman digelar dengan sahibus sir, sahabat yang memegang kunci rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengetahui siapa yang sentimen, yang licik, Nabi mengetahuinya. Kemudian Nabi SAW bisa mencetak tokoh-tokoh. Maksudnya komandan pasukan, baik itu setelah itu terjadi penyerangan terhadap Persia dan Romawi. Dan Nabi di masa Nabi itu sudah akan lahirlah
seperti Sa'ad bin Waqqas, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah dan seterusnya, Amr bin As, itu sudah dibentuk-bentuk oleh Nabi SAW di masa beliau. Jadi sehingga ketika memerangi Irak, Syam, Mesir, mereka itulah komando-komando perangnya. Kemudian Nabi SAW mengenai mengungguli strategi daripada musuhnya juga mampu mengusir orang-orang dari tanah air mereka. Seperti orang-orang Yahudi diusir sampai ke Khaybar, sampai ini diusir oleh Nabi SAW dari tempat tinggal mereka, dari ladang mereka, karena pengkhianatan mereka. Awalnya mereka ada perjanjian di Madinah, akan tetapi melanggarnya dan akhirnya mereka diusir dari Madinah sampai ke Khaybar. Dan Nabi SAW di dalam peperangan itu mampu menyediakan tempat tinggal, mencari ma'isyah kepada sahabat-sahabatnya, dan permasalahan para pengungsi dan tunawisma diselesaikan oleh Nabi SAW. Nah, itu bagaimana Nabi SAW mengatur sudah pemerintahan Islam. Nabi SAW juga menyiapkan kendaraan berupa kuda, onta, keledai dan persiapan alat-alat perang sudah disiapkan oleh Nabi SAW, dan itu ada anggaran dari negara. Itu sudah mulai di zaman Nabi SAW, meskipun setelah itu Baitul Mal akhirnya dan seterusnya. Dan di tahun ke-9 kemarin kita sudah mengetahui tentang pengaturan siapa utusan-utusan untuk ditugaskan untuk zakat harta. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit upaya yang dilakukan oleh Nabi SAW dan pasukan kaum muslimin itu akhirnya tindakan kezaliman, kemudian melampaui batas, kekejian, pemusuhan terhadap sesama itu mulai terkikis. Dan ini yang tersebar di Jazirah Arab, begini jadinya begini, kami berkasih sayang ini, dan kita mengetahui bagaimana awalnya Aus dan Khazraj itu senantiasa berperang. Setelah Nabi hijrah di Madinah, akhirnya Aus dan Khazraj itu tidak lagi berperang. Mereka saling kasih mengasihi, sayang menyayangi. Kemudian Nabi SAW mengubah visi dan misi. Nabi SAW mengubah visi dan misi perang yang dulu merupakan pemicu luasnya peperangan. Kemudian apa-apa yang menyebabkan pemicu peperangan di zaman jahiliyah itu mulai Nabi mengikisnya. Karena orang itu sedikit saja masalah sepele saja perang, itu mulai dikikis oleh Nabi SAW. Sudah mulai. Jadi gaya peperangan ala jahiliyah itu dirubah dengan Nabi SAW dengan bahasa agama kita, jihad fisabilillah, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di masa jahiliyah perang itu sebenarnya mereka adalah sama dengan perampokan. Yang kuat di masa jahiliyah, yang kuat menindas yang lemah. Di situ ada pembunuhan, penindasan, kelaliman, kekejian, permusuhan. Itu di masa jahiliyah. Balas dendam juga. Kemudian penghinaan, penindasan yang lemah, perusakan bangunan. Nah, itu yang dilakukan peperangan zaman jahiliyah. Pelecehan terhadap kehormatan wanita, begitu juga tidak melindungi orang tua, renta, anak kecil dan seterusnya. Mereka merusak ladang-ladang, perkebunan. Itu yang terjadi waktu peperangan ala jahiliyah, dan perbuatan kerusakan-kerusakan di permukaan bumi yang lainnya. Maka di dalam Islam, perang yang diajarkan oleh Nabi SAW, perang yang dilakukan oleh Nabi SAW itu berubah menjadi jihad. Jihad yaitu dengan tujuan yang mulia, tujuan yang agung, dan tujuan yang terpuji, yang dibanggakan oleh setiap umat Islam itu sampai zaman dan tempatnya. Jadi mulia jihad fisabilillah, berkorban, jihad bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Nah, jadi yang perang yang tadi yang sebelum masa jahiliyah kita sebutkan tadi dirubah dengan kemuliaan jihad fisabilillah. Kemudian
eh, yang perang ala jahiliyah berubah jadi jihad untuk membebaskan manusia dari keotoriteran, dari pemaksaan dan permusuhan menuju sistem keadilan. Sistem keadilan. Jadi setiap negeri-negeri yang di bawah kawasan kaum muslimin ketika itu, tegaklah keadilan di situ. Tegaklah keadilan di situ. Dari sistem di mana yang kuat memangsa yang lemah dan sistem yang kita telah ketahui di masa jahiliyah, maka setelah dirubah oleh Nabi SAW dengan jihad tersebut, maka bebaslah orang-orang yang tertindas tersebut. Baik itu laki-laki, wanita dan anak-anak yang senantiasa berdoa. Apa doa mereka yang Allah abadikan di dalam surah An-Nisa ayat 75? Rabbana akhrijna min hazil qaryatiz zalim ahluha. Ya Allah, keluarkanlah kami dari negeri yang lalim penduduknya. Waja'al lana min ladunka waliyya waja'al lana min ladunka nasira. Dan jadikanlah bagi kami pelindung dari sisimu, serta jadikanlah bagi kami penolong dari sisimu. Jadi perang yang berubah jihad fisabilillah tadi, yaitu itu adalah upaya untuk membersihkan bumi Allah dari kelicikan. Pertama dari kesyirikan tentunya, kemudian kelicikan, kemudian dari pengkhianatan, dosa, maksiat, permusuhan, menuju kepada tauhid, menyembah Allah semata, kemudian menuju pada kedamaian, menuju pada keselamatan, menuju pada rasa kasih sayang, iba, dan menjaga kehormatan dan hak-haknya. Itu tujuannya dalam perang-perangan yang telah kita pelajari sebelumnya itu. Kemudian juga Nabi SAW meletakkan pedoman yang mulia dalam peperangan, di mana seluruh prajurit dan komandan perang dituntut komitmen terhadapnya dan tidak diperkenankan melanggar ketentuan tersebut dalam keadaan apapun. Jadi ada beberapa hadis di sini juga kita simpulkan tadi beberapa penjelasan bahwasanya Nabi SAW ketika berperang itu anna Rasulullah SAW qala intaliku bismillah. Jadi pergilah menuju medan perang itu dengan membaca bismillah. Wabillahi wa ala millati Rasulillah SAW. Itu dengan di atas agama Rasulullah, di atas milah Rasulullah, dan kemudian kata Nabi wala taqtulu syaikhan fanian. Jangan membunuh orang tua, kata Nabi SAW. Wala tiflan, jangan membunuh anak-anak. Wala saghiran, anak kecil. Wala imrah, dan juga jangan membunuh perempuan. Wala taghullu wa dummu ghanaimakum. Janganlah kamu dalam berkhianat dalam pembagian ghanimah. Wa aslihu wa ahsinu. Lakukanlah perdamaian dan perbaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Banyak sekali hadis-hadis yang tentang peperangan ini Nabi kumpulkan, seperti jangan mencincang-cincang mayat. Hadis yang dari Buraidah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran ala janis istilah suatu peperangan, adalah Nabi SAW jika menunjuk seorang panglima perang atau pasukan, beliau mewasiatkan. Apa wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama bitaqwallah, yaitu bertakwa kepada Allah. Itu wasiat Nabi kepada pasukannya. Jadi ini dikumpulkan beberapa riwayat. Kemudian waman ma'ahu minal muslimin khaira thumma qal, lalu kata Nabi SAW, dan untuk berbuat baik kepada kaum muslimin, maksudnya pasukan yang kamu pimpin, yang bersamamu. Kemudian beliau berkata ughzu bismillah fi sabilillah. Mulailah dengan mengucapkan bismillah di dalam fisabilillah, dalam perang di jalan Allah. Qatilu man kafara billah. Perangilah orang yang kufur terhadap Allah. Ughzu wala taghullu. Berperanglah, kata Nabi SAW, berperanglah dan janganlah berkhianat. Wala taghidu wala tamthulu wala taqtulu walida. Kata Nabi SAW, perangilah orang kafir, berperanglah, jangan berkhianat, dan urusan ghanimah hendaklah dikumpulkan, dibagi nanti. Kemudian dan janganlah membatalkan perjanjian
serta jangan mencincang-cincang. Jadi membunuh dengan mencincang-cincang itu tidak boleh. Dan jangan membunuh anak-anak. Jangan membunuh anak-anak. Di peristiwa perang yang terakhir, yakni ketika perang melawan Romawi, perang Mu'tah. Ketika itu Nabi SAW mengirimkan surat bahwasanya begini, namun di akhirnya bahwasanya kata Nabi SAW, diingatkan juga sama juga bahwasanya begini, tetapi kata Nabi SAW pada di akhirnya, akhir surat tersebut, sesungguhnya maka majulah kalian, kata Nabi di akhirnya. Jadi kita simpulkan pada bagian akhir surat tersebut, majulah kalian karena sesungguhnya kita akan meraih salah satu dari dua kebaikan, kata Nabi, menang atau mati syahid. Menang mendapatkan ghanimah atau gugur sebagai mati syahid. Nah, itu yang selalu diingat-ingatkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang juga beliau memerintahkan juga agar mempermudah seluruhnya, mempermudah seluruh urusan kaum muslimin kepada komando pasukan Nabi SAW. Kata Nabi SAW di mana diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yassiru wala tu'assiru, permudahlah jangan dipersulit, wabashiru wala tunaffiru, beri kabar gembiralah jangan membuat orang lari. Jadi hadis-hadis semacam ini banyak disampaikan oleh Nabi SAW, sebagaimana juga Nabi SAW juga mengingatkan, apabila mendatangi musuh pada malam hari, kata Nabi SAW, maka tidak akan menyerang kecuali pada waktu pagi. Atau tunggu, misalnya ada suatu negeri, tunggu dulu subuh, apakah ada azan subuh. Jika ada azan subuh berarti penduduknya orang yang beriman, jangan lakukan penyerangan. Tapi kalau tidak, boleh melakukan penyerangan setelah itu. Bahkan Nabi SAW melarang keras melakukan pembunuhan dengan cara membakar, kemudian membunuh anak kecil, membunuh dan memukul wanita, dan melarang perampasan. Merampas itu tidak boleh. Bahkan beliau bersabda, sesungguhnya penjarahan itu, merampas itu tidak lebih halal daripada bangkai. Kemudian Nabi juga melarang membinasakan ladang dan tanaman, melarang menebang pohon-pohon kecuali jika memang sangat diperlukan dan sudah tidak ada jalan lain. Jadi ketika Rasulullah SAW di penaklukan kota Mekah, Fatu Mekah, janganlah sekali kamu membunuh orang yang terluka, yang sedang sakarat. Jadi orang yang sudah sakarat jangan ditebas-tebas, ya, sudah terkapar, biarin kaum muslimin mengobati. Bukan orang sudah menyerah, kan sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Berbeda dengan prinsip orang-orang kafir itu bahkan dicincang-cincang. Sebagaimana kita mengetahui mayat-mayat itu dicincang oleh mereka. Dan jangan mengejar orang yang melarikan diri serta membunuhi para tawanan. Tidak boleh. Jadi satu-satunya agama yang membuat baik terhadap tawanan perang adalah agama Islam. Agama Islam. Kemudian, jadi orang-orang yang ditawan melihat bagaimana kondisi kaum muslimin, akhirnya banyak yang masuk Islam. Inilah kehidupan, ini dilihatnya kedamaian yang nampak. Dan begitu seterusnya di zaman-zaman Khalifah Rashidin dan zaman-zaman kerajaan Islam setelahnya, Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, bahkan orang itu mengirim surat agar ditaklukkan karena mereka tidak mau di bawah kekuasaan Romawi dan Persia. Mereka melihat di perbatasan indahnya kehidupan kaum muslimin. Nah, begitulah yang ditegakkan oleh Nabi SAW dengan jihad. Yang perang ala jahiliyah dirubah oleh Nabi dengan jihad untuk tujuan yang ini, tujuan yang mulia. Kemudian kata Nabi SAW, tidak membunuh duta, delegasi, ada orang yang datang dari kerajaan yang lain misalnya, itu tidak boleh. Yang membawa surat tidak boleh dibunuh. Itu dilarang keras oleh Nabi SAW. Barang siapa yang membunuh orang yang mengadakan tersebut, maka jadi ada hadisnya, hadis yang sahih kata Nabi SAW, man qatala qatilan min ahli zimmah. Jadi itu namanya ahli zimmah, orang yang ada yang dijamin lam yahur raihatil jannah,
maka dia tidak mencium wanginya surga. Wa inna raihaha la yajadu min masiratal arba'ina ama. Aroma surga itu bisa dicium dari jarak 40 tahun. Jadi tidak boleh orang-orang yang diberikan izin masuk itu tidak boleh ditumpahkan darahnya. Jadi banyak sekali yang Nabi SAW pelajaran-pelajaran yang telah dilakukan peperangan oleh Nabi SAW, dan di tahun ini, di tahun yang ke-9 di pelajaran kita sebelumnya di perang Tabuk, itulah yang terakhir peperangan yang diikuti oleh Nabi SAW. Tidak ada lagi yang lainnya. Jadi ini sudah sudah di dalam kemenangan, karena pembahasan berikutnya itu manusia berbondong-bondong memeluk agama Islam. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dan ini insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Demikianlah pelajaran kita yang bisa kita pelajari di pertemuan yang ke-37 ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, kesabaran dan pemahaman dengan pembahasan yang tersisa. Ada beberapa beberapa pelajaran lagi mungkin bisa kita tamatkan insyaallah. Tergantung masih berapa halaman, Pak? 670 sekian ya. 680. 60 halaman lagi insyaallah. Tetapi itu perjalanan sebagaimana kesepakatan awal, itu kita tidak rinci menjelaskannya, cuman yang penting-penting saja, lompat-lompat terkadang, apalagi di awal-awal waktu di mushola, Bapak ingat kan? Jadi tidak seluruh, kadang satu kali pertemuan itu bisa 50 halaman, karena kita ambil poin-poin pentingnya saja. Dan makin ke ujung baru agak santai lagi. Karena mau tamat, mau dibahas apa lagi ini. Jadi insyaallah ini setelah berbondong-bondongnya orang masuk Islam, dan di tahun berikutnya Nabi Haji Wada, dan di tahun yang sama Nabi meninggalkan para sahabat, yaitu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hampir selesai sirah nabawiyah ini. Demikian yang bisa kita pelajari. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.